Oke, sudah terlihat ya teman-teman ya. Jadi saya ulang kembali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Dari kampus manapun ini ya, ada yang dari Jawa Timur, ada yang dari Jawa Barat, bahkan ada yang dari Pulau Jawa. Salam kenal semuanya. Saya Dr. Kiki Ujin Hamida Library dari Universitas Erlangga. Barusan lulus ya. Jadi ini sebenarnya sekalian belajar lagi ya materi-materi lama yang sudah nggak pernah tahu lagi, tapi sekarang bisa belajar lagi dengan teman-teman, merupakan sebuah kesempatan luar biasa ya. Oke, jadi selama kurang lebih 1 jaman ya kita nanti belajar bareng tentang materi ini, yaitu tentang lesi pigmentasi mukosa rongga mulut. Jadi sebenarnya dari pihak UMA Akademi, dari adminnya memberikan materi tentang pigmentasi gingiva. Tapi menurut saya rasanya eman, jadi mending sekalian di mukosa rongga mulut. Jadi kita tahu banyak mengenai pigmentasi atau perubahan warna di dalam rongga mulut itu lesi apa aja. Gitu. Gak cuma di gingiva tapi di mukosa yang lain. Gitu. Ya, ini adalah learning point apa saja yang akan saya bahas selama beberapa menit ke depan. Pertama terkait pendahuluan. Jadi nanti kita pemanasan dulu ya teman-teman ya sebelum kita bahas satu persatu lesinya apa aja, warnanya bagaimana, kemudian bagaimana bisa berubah warna. Nah, itu detailnya nanti kita bahas setelah pendahuluan. Setelah itu baru nanti ke masing-masing klasifikasi. Jadi ini saya mengambil klasifikasi dari 2 ebook ya, saya padukan jadi satu. Saya iriskan di situ bagaimana kita lebih yang lebih mudahnya bagaimana gitu ya. Jadi ada yang pigmentasi endogen sama pigmentasi eksogen. Kalau endogen nanti ada pembagiannya sendiri ya. Kemudian yang eksogen yang sering mungkin beberapa teman-teman baik klinik maupun klinik ada yang sudah belajar atau mungkin belum pernah tahu sama sekali ya. Nanti kita belajar bareng di sini terkait amalgam tatu, gravity tatu, ornamental tatu dan sebagainya. Setelah itu nanti kita bahas singkat tentang depigmentasi gingiva. Jadi masih nyambung ya sama materi yang diberikan oleh admin UMA Akademi. Jadi ini sebenarnya ya agak-agak ke IPM, agak-agak ke perio gitu ya. Karena kalau depigmentasi gingiva ini sebenarnya ke perio sebenarnya. Tapi kalau yang tentang lesi-lesi ini tentang IPM gitu, tentang ilmu penyakit mulut. Mungkin teman-teman yang preklinik masih semester awal-awal masih belum tahu tentang IPM dan perio. Enggak apa-apa, nanti kalian berarti sudah start duluan dari teman-teman yang lain ya. Oke, sudah mulai ya, sudah mulai sedikit panas ya. Kita langsung tentang pendahuluan. Nah, jadi kan lunak rongga mulut yang normal itu berwarna merah muda hingga merah yang khas. Jadi kayak warna ikan salmon gitu ya. Jadi nggak yang terlalu pink banget, nggak yang terlalu merah banget. Jadi merah muda hingga merah yang khas dengan sedikit variasi topografi warna. Nah, warna tersebut muncul dari hasil interaksi jaringan yang menyusun lapisan mukosa. Jadi kita kalau kita perhatikan mukosa rongga mulut kita masing-masing ya, itu kan mungkin setiap manusia, setiap individu itu memiliki warna yang mungkin sedikit berbeda. Nah, itu yang membedakan adalah di dalamnya itu ada apa aja. Entah misal dari keratinnya, pembuluh darahnya bagaimana, adipositnya bagaimana, melaninnya bagaimana. Nah, itulah yang nanti yang mempengaruhi perubahan warna di mukosa rongga mulut kita. Sekarang kita bedah satu-satu. Apa itu keratinnya? Teman-teman mungkin sudah pernah tahu keratin tapi belum tahu detail ya. Keratin itu protein yang tidak larut yang mengisi sebagian sel yang telah berkerut. Jadi kan kalau kita amati ya, nggak cuma di mukosa rongga mulut tapi di kulit kita, sel kita itu mengalami regenerasi. Jadi nggak ada perubahan mulai dari sel basal sampai kalau kita tahu mungkin epidermis ya. Dari mulai dasar sampai ke permukaan itu selnya akan semakin lama semakin naik dan akan terkelupas diganti melalui eksfoliasi dan seterusnya. Itu proses normal di kulit atau mukosa rongga mulut kita. Nah, keratin ini posisinya di paling atas, di stratum corneum. Kalau kita perhatikan di gambar ujung ya, ini di kalau lapisan secara apa ya istilahnya? Kita pakai mikroskopis gitu ya, di mukosa rongga mulut itu sunanya seperti ini. Jangan disamakan dengan kulit ya, kulit beda lagi. Kalau kulit nanti ada epidermis, ada dermis dan sebagainya. Tapi kalau di mukosa rongga mulut itu berbeda. Jadi yang pertama adalah epitel, lapisan epitelium ini ya, yang di gambar ini. Nah, itu nanti ada stratum-stratumnya. Yang paling atas stratum corneum, yang bawahnya lagi stratum granulosum, bawahnya lagi stratum spinosum, dan yang terakhir stratum basalis. Nah, yang lekuk-lekuk ini stratum basalis. Untuk pembedaan space antara stratum ini memang agak tipis ya. Jadi kalau di mukosa itu, apalagi mukosa kita itu kan tipis sekali, jadi memang sulit untuk membedakan. Tapi masing-masing keterangan itu nanti ada detailnya sendiri-sendiri. Nanti teman-teman bisa buka lagi materi PM ya. Yang paling atas yang penting adalah stratum corneum. Nah, keratin itu posisinya di atas ini, di stratum corneum. Nah, itu namanya keratin. Nanti di situ posisinya. Jadi kayak protein kecil, kayak sel kecil itu namanya keratin. Kalau pembuluh darah, teman-teman pasti tahu pembuluh darah ya. Tapi kalau di mukosa rongga mulut kita, itu pembuluh darah yang sudah kecil, yang saking kecilnya sampai kita nggak kelihatan dengan kasat mata. Nah, kenapa kita misalnya ketusuk apa atau kita mau melakukan anestesi itu pasti kan berdarah ya. Jadi di mukosa rongga mulut kita itu ada yang bocor. Oke. Ya, jadi di mukosa rongga mulut kita itu juga ada pembuluh darah. Nah, kenapa kalau kita misalnya mau anestesi atau mau insisi, mau suturin sebagainya itu kan pasti keluar darah. Kan ada pembuluh darah yang kecil. Posisinya di mana pembuluh darah? Di mana ayo? Ada di lamina propria juga ada, di submukosa juga ada. Jadi di bawah epitel ini, bawahnya ada struktur lapisan lamina propria. Bawahnya lagi ada submukosa. Bawahnya lagi sudah ke periosteum atau lapisan yang melindungi tulang, perios. Bawahnya lagi sudah tulang ya. Jadi bisa tulang alveolar pokoknya di rongga mulut kita gitu. Itu teman-teman bisa bayangin seperti itu ya. Kalau pembuluh darah sudah ada adiposit. Adiposit ini apa? Adiposit ini sel lemak ya, jadi nggak cuma di kepala, tangan, dan perut kita yang banyak lemaknya, tapi juga di mukosa rongga mulut kita ada. Tapi mungkin nggak sebanyak yang di organ lain gitu ya. Nah, sel lemak ini posisinya di mana dok? Di submukosa. Nah, yang warnanya banyak yang kuningnya ini, nah ini di sini posisinya. Di jaringan submukosa, di lapisan submukosa. Nah, yang terakhir ada melanin. Melanin ini apa? Ini yang komponen penting di dalam pembahasan topik ini. Ya, jadi melanin ini yang dia memberikan mendominasi warna, perubahan warna di mukosa rongga mulut kita adalah melanin. Melanin itu apa? Ya, jadi melanin itu istilahnya sebuah pigmen ya. Nanti kita akan bahas lebih detail setelah slide ini. Sebuah pigmen yang dia dibentuk oleh melanosit. Dia itu posisinya di sel basal. Jadi dia di sini. Di lapisan basal, stratum basalis di epitel. Itu di melanin ya. Jadi di sini. Nanti dia akan naik ke atas dan dia memberikan warna di situ. Begitu ya. Jadi saya ulangi kembali bahwa perubahan warna di mukosa rongga mulut kita dipengaruhi oleh hasil interaksi jaringan. Ada keratinnya, pembuluh darahnya, adiposit dan melanin. Ini yang mendominasi. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Nah, masih tentang pendahuluan. Nah, jadi seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi tentang learning point bahwa kita mengklasifikasikan pigmentasi itu secara garis besar ada pigmentasi endogen dan pigmentasi eksogen. Untuk pigmentasi endogen itu komponen-komponen apa aja sih yang berperan di situ? Ada hemoglobin, ada hemosiderin sama melanin. Hemoglobin sama hemosiderin ini kan komponen di dalam pembuluh darah ya. Nah, itu sebenarnya juga pengaruh tapi mungkin tidak banyak kita bahas di sini. Karena nanti penyakitnya contohnya apa lesinya? Kayak hematoma, kayak petekip. Nah, itu lebih banyak tentang di bab ini ya, variasi normal rongga mulut di IPM. Nah, itu nanti kalau saya samakan dengan format di e-book itu paling banyak mendominasi adalah melanin. Ya, jadi nanti yang saya buat di sini adalah terkait melanin yang pigmentasi endogen. Nah, kalau yang
eksogen itu karena apa? Karena ada faktor traumatik atau iatrogen, ya bisa macam-macam nanti. Bisa karena obat, bisa karena trauma, bisa karena bahan-bahan logam berat. Nah, itu nanti bisa mempengaruhi perubahan warna di mukosa lubang mulut. Kalau kita lihat tabel di bawah ini saya ambil dari buku Burkitt ya. Jadi yang tabel 6.1, beberapa penyebab perubahan warna secara endogenus di oral dan perioral. Ya, jadi kalau misal penyebabnya karena vaskular atau pembuluh darah secara umum, ada yang developmental, ada yang hamartomatosis, ada yang neoplastik atau keganasan, ada yang genetik, ada yang autoimun ya. Contohnya penyakit apa? Hemangioma, infangioma, sarkoma Kaposi. Nah, ini semua terkait dengan pembuluh darah. Kalau karena hemosiderin, hemorrhage, itu yang etiologinya dari trauma, idiopatik, genetik itu contohnya apa yang saya jelaskan tadi? Ada ekimosis, ada hematoma, kemudian peteki. Nah, ini terkait dengan hemorrhage atau juga dari hemosiderin. Kalau yang melanin, ada yang etiologinya fisiologis, ada yang dari perkembangan, ada yang idiopatik, autoimun hingga infectious disease. Contohnya apa? Nah, ini yang kita bahas banyak nanti, ya. Ada makula melanotik, ada evelis atau freckle, kemudian ada melanotic nevus, malignant melanoma, physiologic pigmentation. Nah, ini semua nanti kita akan bahas setelah slide ini. Kemudian ada bilirubin dan sebagainya, dan yang bawah ini adalah source penyebab dari pigmentasi exogenus, ya, dari luar. Contohnya apa? Misalnya dari bahan metal ya, penyakitnya apa? Amalgam tatu, kemudian lesi, ada heavy metal pigmentation. Kalau yang grafite itu contohnya adalah grafite tatu, bakteri bisa heritang ya, kemudian dan lain sebagainya. Nah, ini saya ambil dari buku Burkitt. Ini gambaran awal teman-teman ya. Oke, teman-teman yang mau nanya langsung sebelum saya selesai boleh juga nanti disampaikan di chat, takutnya nanti lupa, atau mau nanti nanya di akhir juga boleh. Ya, kita lanjut ke mulai tentang satu persatu lesinya ya. Ini saya ulang kembali, jadi klasifikasi pigmentasi saya ambil dari dua buku utama, dari Click et al. Buku Burkitt tahun 2015 sama Contemporary Oral Medicine dari Farah et al. Tahun 2019. Nah, untuk pigmentasi endogen ini diklasifikasikan menjadi 3 subbab utama, ada focal pigmentation, ada multifocal atau diffuse, ada associated with systemic or genetic disorder, sama, sudah 3 ya, yang terakhir adalah pigmentasi exogen. Kalau focal pigmentation artinya dia cuma di satu tempat ya, dia nggak meluas, dia cuma di situ aja, biasanya cuma kecil ukurannya. Contohnya apa? Freckle evelis atau evelis, kemudian makula melanotik, lalu ada melanoacanthoma, lalu ada melanotic nevus, malignant melanoma. Kalau multifokal dia itu di beberapa tempat, kemudian biasanya ukurannya bisa meluas, bisa pokoknya lebih besar gitu. Contohnya apa? Physiologic pigmentation ya, atau pigmentasi fisiologis, kemudian melanosis, drug induced melanosis, kemudian smokers melanosis karena rokok, sama post inflammatory hyperpigmentation karena inflamasi. Kemudian kalau yang genetik sama systemic disorder bisa karena penyakit Addison, kemudian Cushing disease, kemudian ada HIV dan Petechiker syndrome. Sedangkan kalau exogen bisa karena amalgam tatu, grafite, ornamental hingga heritang ya. Ini sebenarnya setiap e-book itu klasifikasinya beda-beda ya. Jadi ini saya ambil irisannya gitu teman-teman. Ada yang gini, di e-booknya Farah itu ada drug induced dan heavy metal dan heritang. Tapi ini saya ambil yang lengkap dari buku Click. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang masih bertanya-tanya, di sini ada drug induced, di sini ada drug induced juga. Dan obat pemicunya sebenarnya sama, ya. Jadi ini saya juga sebenarnya awalnya bertanya-tanya gitu ya. Kenapa kok sama-sama ada drug induced tapi yang satunya endogen, satunya exogen? Nah, setelah saya perhatikan yang membedakan adalah memang dari klinisnya berbeda. Kemudian dari segi patofisiologinya pun berbeda. Kalau yang ini terkait melanin ya, drug induced melanosis terkait dengan melaninnya. Tapi kalau ini melaninnya berperan, tapi melaninnya itu bukan faktor utama. Jadi non associated melanin. Kalau saya amati di e-book seperti itu. Gitu. Tapi beberapa buku juga ada yang tidak memasukkan drug induced. Nah, ini sebenarnya IPM itu memang agak tricky gitu ya, teman-teman ya. Jadi kita harus sering-sering update ilmu. Lebih bagus lagi sebenarnya kalau kita lihat jurnal yang paling terbaru. Gitu. Oke, kita bahas satu persatu ya, mulai dengan pigmentasi endogen. Oke, kita mulai dengan cerita dulu nih sebelum kita bahas lesi satu persatu ya. Jadi seperti yang sudah dijelaskan di awal bahwa melanin ini di materi ini paling berperan penting di pigmentasi endogen ya. Apa sih itu melanin? Melanin merupakan pigmen derivat tirosin yang disintesis oleh melanosit atau sel yang mensintesis melanin ya, melanosit gitu. Nah, melanin ini berada di sel lapisan sel basal epitel ya, di yang paling bawah yang teman-teman tadi sudah saya jelaskan ya. Kemudian dia disintesis dalam melanosom. Jadi ada tempatnya buat mensintesis namanya melanosom. Ini melanosit, ini melanin. Ya. Kemudian dia terdiri dari eumelanin sama pheomelanin. Kalau eumelanin dia warnanya coklat hitam. Kalau pheomelanin dia warnanya merah kekuningan. Gitu. Ya, ini pengertian tentang melanin. Nah, sekarang kita cerita bagaimana bisa terjadi pigmentasi gitu. Nah, ceritanya adalah sebenarnya ada fase sintesis sama fase ekspresi. Teman-teman bayangin ada sel melanosit ya, dia dirangsang oleh faktor-faktor tertentu. Misal dari hormon, bisa dari stres, sinar matahari. Jadi masing-masing lesi itu punya trigger yang berbeda-beda. Nah, dia melanosit ini ditrigger oleh faktor-faktor tersebut. Setelah itu, melanosit ini membuat sebuah butiran yang disebut dengan melanosom. Melanosit membentuk melanosom. Nah, melanosom ini diterangkan tadi saya bilang melanosom ini kan tempatnya melanin ya. Tadi bilang bahwa dia disintesis dalam melanosom. Nah, di dalam melanosom ini kan ada melanin. Melanosom ini ditransfer dari melanosit ke keratinosit ya. Jadi dia dinaikkan ke keratinosit yang ada di stratum corneum di dalam epidermis ya. Maksudnya di sini adalah epidermis ini, kalau ini mungkin saya ambil jurnalnya khusus materi tentang kulit ya. Tapi kalau ini tentang mukosa, jadi teman-teman perhatikan keratinositnya berada di stratum corneum di epitel, bukan epidermis ya ngomongnya, tapi di epitel, mukosa lubang mulut. Setelah itu warna melannya akhirnya terlihat di permukaan kulit karena sudah dinaikkan ke stratum corneum gitu. Ya, jadi awalnya melanosit dia dirangsang, distimulasi, ditrigger oleh faktor-faktor, hanya membentuk melanosom, melanosomnya dibawa ke stratum corneum. Nah, di situ kan ada dikeluarkan yang namanya melaninnya tadi sehingga terlihat di permukaan kulitnya. Oke, begitu teman-teman ya. Kemudian pigmentasi endogen itu seperti yang dijelaskan di awal tadi ada 3 ya, ada vokal, multivokal, atau diffuse sama associated with systemic or genetic disorder. Kita lanjut. Oke, kita lanjut ya. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama tentang sub yang focal pigmentation condition ya. Jadi yang kita bahas mulai yang kecil-kecil dulu, baru nanti kita bahas yang lebih besar. Kalau focal pigmentation condition, yang pertama adalah freckle ya, atau evelis. Ini di materi varian normal rongga mulut aja. Jadi sebenarnya nanti setiap lesinya saya nggak akan jelasin detail banget ya, nggak yang sampai biopsinya bagaimana, kemudian diagnosisnya bagaimana, nggak terlalu detail ke arah sana. Yang penting teman-teman di sini tahu bahwa ada pigmentasi ini, etiologinya ini, terapinya ini.
dan paling jauh-jauh tentang patofisiologi, karena biasanya itu pun yang sering ditanyakan, ya. Bentar, saya minum dulu sebentar. Oke, kita bahas freckle ya. Nah, freckle ini kalau teman-teman mengamati di gambar yang samping, ya, dia itu asimptomatik, dia pasien nggak akan merasakan nyeri sama sekali. Kiranya kita adalah itu adalah tai lalat gitu ya. Mungkin teman-teman sering pokoknya kalau ada perubahan warna agak hitam, bulat kecil, kita menebaknya itu adalah tai lalat gitu. Tapi sebetulnya mereka itu punya diagnosis yang berbeda-beda, lesi yang berbeda-beda. Kalau freckle dia asimptomatik berukuran kecil ya, variasi antara 1 sampai 3 mili. Kemudian batasnya tegas. Jadi kelihatan bedanya ya antara lesi dengan mukosa normal. Kemudian lesi makula berwarna coklat ya, jadi warnanya coklat, bukan pink, bukan kuning, apalagi ungu gitu ya. Jadi warnanya coklat, dia terlihat di area wajah dan perioral yang terpapar sinar matahari. Jadi dia itu nggak ada di dalam rongga mulut ya. Kalau freckle itu pasti di luar, di perioral, di bibir bisa, bibir atas bawah bisa, di pelipis mata bisa. Pokoknya dia yang terkena sinar matahari. Kalau freckle ini kata kuncinya adalah dia dipengaruhi oleh sinar matahari. Itu. Nah, etiologinya ya yaitu polimorfisme pada gen MC1R dan gen lain pada kromosom 4Q32 sampai Q34. Nah, kalau kromosom ini mungkin kita bingung ya kalau kita tahu tentang ini itu. Tapi yang penting di sini kita catat bahwa yang bermasalah adalah di kromosom ini. Nah, sinar matahari sebagai faktor predisposisi di sini. Jadi karena sinar matahari maka terjadilah kerusakan atau polimorfisme ya. Jadi perubahan di situ tentang gen-gen yang tadi saya sebutkan. Kemudian patofisiologinya bagaimana? Jadi ada peningkatan produksi melanin tanpa disertai peningkatan jumlah melanosit. Melanositnya tetap, tapi melaninnya banyak. Nah, itu nanti mungkin juga terkait dengan hasil biopsi dan sebagainya. Tapi kalau kasus seperti ini jarang menimbulkan suatu keganasan gitu. Jadi ya dianggap sebagai hal normal, sebagai varian normal gitu. Jadi sebenarnya terapinya pun tidak perlu dilakukan intervensi terapeutik gitu ya. Tapi mungkin untuk mencegah apa ya estetik ya, mengurangi keindahan ya. Kan ini kan kalau misal terjadi di beberapa tempat itu kan kadang mengganggu. Nah, untuk mencegah timbulnya lesi baru maka perlu nih kita pemakaian sunscreen gitu ya. Sunscreen itu kan sebenarnya dianggap sebagai apa ya? Sudah menjadi hal wajib ya bagi teman-teman ya, apalagi yang perempuan gitu ya. Kalau sunscreen itu tidak hanya untuk mencegah kulit kita lebih gelap, tapi juga mencegah timbul lesi-lesi yang seperti ini gitu. Oke. Kita lanjut ke yang kedua yaitu makula melanot. Nah, makula melanot ini karena dia tidak dipengaruhi oleh sinar matahari, jadi dia berada di dalam rongga mulut juga. Ya, jadi lesi makula jinak yang sering muncul di bibir bawah dan juga di gingiva. Nah, ini kita akhirnya membahas tentang gingiva ya, tentang pigmentasi di gingiva. Kalau gambarannya seperti ini di samping kanan, dia cuma vokal. Dia ukurannya nggak lebih dari 1 cm. Dia ukurannya di bawah 1 cm ya. Bervariasi, kemudian berbatas tegas, berbentuk oval atau tidak beraturan, kemudian dia tidak menjadi lebih gelap dengan paparan sinar matahari terus-menerus. Jadi dia bukan karena sinar matahari. Kemudian etiologinya apa? Karena trauma biasanya ya, bisa karena mungkin kalau di gingiva mungkin ketusuk apa atau mungkin tidak sengaja kena apa, kalau di bibir mungkin dia jatuh atau apa ya, itu mungkin kalau dari ibunya menjelaskan dia karena trauma. Tapi untuk detailnya belum ada ini ya referensi lebih lanjut. Nah, sinar matahari bukan sebagai faktor predisposisi. Jadi kena sinar maupun nggak kena dia nggak ngefek gitu, dia nggak akan ada perubahan di situ. Kemudian patofisiologinya bagaimana? Terjadi peningkatan produksi dan deposisi melanin dalam lapisan basal, lamina propria atau keduanya. Ya, jadi lamina propria tadi di mana? Di bawah epitel ya. Jadi di sel basal ini kan paling bawah dari epitel. Lapisan paling bawah di epitel dan lamina propria di bawahnya epitel itu terjadi peningkatan melanin. Di situ melannya banyak-banyaknya di situ. Ya, jadinya makanya dia kelihatan warnanya berubah. Warnanya ada perubahan warna di situ. Itu. Kemudian terapinya apa? Sama seperti freckle tadi ya, tidak diperlukan intervensi terapeutik gitu. Jadi nggak diapa-apain pun nggak masalah. Yang penting, tapi kalau misalnya ya, kalau kita bicara estetik, ya nanti mungkin solusinya apa ya dilakukan pembedahan itu. Tuh, tapi sebenarnya urgensinya tidak terlalu besar, tidak perlu dilakukan gitu sebenarnya. Oke, kita lanjut ke oral melanoantoma. Nah, klinisnya seperti gambar berikut ya, beda sama sebelumnya. Jadi ini juga bisa terjadi di gingiva laki-laki ya. Dan kalau di gambar ini di pipi bagian dalam, mukosa pipi bagian dalam. Muncul sebagai pembesaran yang cepat, berbatas tidak jelas, makula berpigmen gelap atau plaque-like, lesi soliter, bilateral dan multivokal. Nah, ini sebenarnya juga bertanya-tanya ya. Kalau multivokal kenapa masuk ke focal pigmentation gitu kan? Nah, ini mungkin beberapa kasus saja, tapi secara umum dia vokal. Jadi kalau yang sering mungkin sebelah ini ya, foto sebelah atas ini ya, dia itu nggak cuma dalam bentuk makula. Kalau makula teman-teman kalau masih ingat materi lesi primer, lesi sekunder ya, makula itu terjadi perubahan warna, tapi dia tidak ada peninggian. Oke, jadi etiologinya belum diketahui jelas ya dari referensi yang saya dapatkan. Kemudian patofisiologinya terkait trauma regional akut dan iritasi kronis. Untuk terapinya sebenarnya tidak ada intervensi terapeutik yang diperlukan, tapi dia dapat sembuh spontan. Karena dia dapat sembuh spontan. Tapi untuk terkait diagnosis sebenarnya ini diferensial diagnosisnya bisa yang namanya melanoma malignan. Tapi makanya perlu dilakukan yang namanya biopsi insisional. Kalau misal gejala klinisnya itu serupa dengan melanoma malignan, gitu ya. Kita lanjutkan ke yang selanjutnya adalah melanotic nevus ya. Klinisnya sebagai berikut. Jadi nodula dalam bentuk nodula atau makula. Ya, jadi nodul-nodul ya ada peninggian di situ. Kemudian atau makula ini tidak ada peninggian. Kemudian soliter atau satu atau tunggal, kemudian berbentuk bulat atau sedikit oval ya. Kemudian ukurannya tidak lebih besar dari 1 cm. Kemudian warnanya coklat atau kebiruan seperti gambar yang atas ini kan warnanya agak biru ya. Kemudian yang bawah ini agak kecoklatan. Dia berbatas jelas tapi reguler dan asimptomatik, dia nggak akan nyeri. Nah, ini etiologinya apa? Dari genetik dan paparan sinar matahari. Meskipun dia di dalam rongga mulut, tapi ternyata dia diketahui juga terkait dengan sinar matahari. Tapi yang dominan di sini berarti yang genetik ya. Jadi entah mungkin dari orang tuanya atau dari neneknya, kakeknya, atas-atasnya itu mungkin ada riwayat yang sama, bisa juga terjadi keturunannya mengalami hal yang sama. Kemudian patofisiologinya yaitu kolonisasi melanosit pada lapisan basal epidermis dan epitel rongga mulut. Ya, ini saya coret lagi untuk istilah epidermis. Jadi dia melanositnya mengalami kolonisasi di sini. Nah, sebenarnya patofisiologi ini tuh kalau kita bicara patofisiologi ya, mungkin tidak semua referensi itu menjelaskan detail. Kebetulan di buku itu hanya menjelaskan seperti ini. Teman-teman kalau misalnya nanti pengen tahu lebih dalam, boleh monggo bisa dicari di jurnal dan sebagainya. Tapi biasanya di e-book kebanyakan seperti ini. Kemudian terapinya juga sama, tidak ada intervensi terapeutik yang diperlukan. Lanjut ke yang terakhir ya, yang focal pigmentation condition, yaitu malignan melanoma. Kalau kita perhatikan namanya malignan, berarti adalah sebuah keganasan ya, sebuah neoplasia yang ganas. Klinisnya seperti ini gambarnya ya, jadi sudah kelihatan ya
lesi awal biasanya ditandai dengan makula atau plak dengan warna yang berbeda. Ada yang coklat, ada yang hitam, biru, merah, putih, jadi bervariasi. Kemudian dia bisa juga yang namanya ulcerasi. Ulcerasi itu artinya ada pengelupasan. Jadi ada apa ya, lapisan yang atas ini terkelupas sampai ke daerah epitelnya terkelupas sampai ke daerah lamina propria dan submukosa. Kemudian ada asimetri, kemudian berbatas tidak jelas, warna variasi, diameternya biasanya lebih besar dari 6 mili dan ada elevasi permukaan lesi. Jadi ada peninggian ya. Kemudian etiologinya apa? Karena ada mutasi gen. Memang sebuah keganasan itu rata-rata cenderung karena mutasi dari sebuah gen. Nah, gen yang terlibat di sini adalah gen CDKN2A atau Cyclin Independent Kinase Inhibitor 2A pada kromosom 19p21 dan CDK4 pada kromosom 12q14. Nah, ini sebenarnya nice to know aja, sepertinya di ujian pun tidak dikeluarkan. Yang penting kalau teman-teman tahu istilah malignant melanoma gambarnya seperti ini, itu biasanya karena mutasi gen. Kemudian patofisiologinya bagaimana? Jadi dapat berkembang sejak awal atau bisa dari melanositik jinak yang sudah dari sebelumnya. Jadi dia memang bisa dari awal sudah langsung malignan atau dia ada sebuah kondisi lesi jinak yang dia akhirnya berkembang jadi ganas gitu. Nah, melanoma ini ada dua fase pertumbuhan, ada radial sama vertikal. Kalau radial, dia tumbuhnya secara radial di epidermis. Seiring berjalannya waktu, dia vertikal. Jadi dia menyerang dermis dan bermetastasis. Artinya dia tuh kemana-mana nyebar, gitu ya. Nah, ini kan bisa di dalam rongga mulut, bisa di luar rongga mulut, bisa di epidermis, bisa di epitel rongga mulut. Nah, ini contohnya ada di gingiva, ya. Kemudian ini di palatal, ini di daerah kepala kayak ini. Kemudian ini di daerah sudut bibir, ya. Terapinya apa? Kalau kita bicara ganas, pasti terapinya adalah bedah eksisional. Diambil keseluruhan, ya. Terutama pada stadium awal. Biar apa? Biar dia tidak mengalami metastasis dan seterusnya. Nah, kemudian juga memungkinkan diseksi kelenjar getah bening pada pasien yang mengalami gejala klinis metastasis regional. Ya, jadi kalau dia sudah kena kelenjar limfe, maka harus didiseksi. Diagnosisnya apa? Pasti biopsi, ya. Jadi kebanyakan pigmentasi ini tuh rata-rata adalah biopsi untuk diagnosisnya, untuk menyingkirkan sebuah keganasan, ya.